Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada pekan ini kita masuk pada tema ketiga, yaitu tentang benda di sekitarku. Ada yang tahu apa itu benda? Benda berasal dari alam, sering kita dengar dalam istilah barang atau objek, zat, atau materi. Jenis-jenis benda itu ada dua. Yang pertama adalah benda hidup. Benda hidup kita sudah mempelajarinya pada tema ke-1 dan ke-2. Benda hidup itu ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian jenis benda yang kedua adalah benda mati. Benda mati ini banyak sekali di sekitar kita. Coba teman-teman perhatikan, mulai dari ruang tamu, kamar, dapur, kamar mandi, pasti bendanya berbeda-beda dan banyak sekali, ya. Ada meja, lemari, kursi, sendok, piring. Nah, itu adalah benda mati. Benda dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, bentuk. Benda di sekitar kita memiliki bentuk yang bermacam-macam dan dapat dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Contohnya, ada benda yang berbentuk bulat, balok, kubus, dan lain sebagainya. Yang kedua, ukuran. Benda di sekitar kita memiliki ukuran yang bermacam-macam. Ada yang besar, kecil, ringan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah warna. Benda di sekitar kita memiliki warna yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Ya, ada warna merah, kuning, hitam, hijau, dan lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri benda. Ciri-ciri benda itu ada 3. Yang pertama, menempati ruang. Apa artinya? Menempati ruang itu biasanya bendanya bisa ditempatkan di suatu tempat atau di mana saja. Ya, misalkan meja bisa ditempatkan tidak? Bisa disimpan tidak? Ya, meja itu bisa ditempatkan, artinya meja itu adalah benda. Teman-teman pasti pernah mendengar suara orang sedang tilawah. Apakah suara itu bisa disebut dengan benda? Ya, suara itu tidak termasuk benda. Karena apa? Karena suara tidak menempati ruang, ya. Kemudian ada lagi contohnya yang tidak menempati ruang, seperti api. Nah, teman-teman pastinya sudah tahu semua, sudah mengenal semua api. Ya, api itu tidak menempati ruang. Misalkan, bisakah teman-teman menempatkan api di suatu tempat, misalkan di dalam plastik, di dalam botol atau di dalam lemari? Bisakah? Ya, mohon maaf, api dan suara itu tidak termasuk benda karena dia tidak memiliki ruang. Kemudian yang kedua adalah memiliki massa. Apa itu? Ya, benda itu bisa ditimbang atau diukur. Ya, teman-teman juga pernah memperhatikan
Atau teman pun pernah menimbang badan sendiri. Nah, itu benda bisa diukur. Sekali lagi, suara, api tidak bisa diukur. Walaupun misalkan teman-teman sedang demam, ya, diukur suhunya itu berapa derajat, tetapi tidak bisa ditimbang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ciri benda yang ketiga adalah memiliki wujud, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Pengelompokan benda berdasarkan pembentuknya. Yang pertama, benda terbuat dari kayu. Siapa yang tahu kayu? Kayu berasal dari mana? Ya, kayu itu berasal dari batang pohon yang ditebang. Kayu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kayu adalah memiliki sifat keras, kuat, mudah dibentuk, dan tahan lama. Kekurangannya adalah memiliki sifat mudah lapuk. Kayu dimanfaatkan dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya. Sifat-sifat kayu yang keras, kuat, mudah dibentuk, dan tahan lama dimanfaatkan untuk membuat perabot rumah tangga. Contohnya, di rumah teman-teman pasti banyak sekali perabot rumah tangga yang terbuat dari kayu. Ya. Kemudian yang kedua, benda terbuat dari kertas. Benda-benda di sekitar kita ada yang terbuat dari kertas, misalnya buku tulis, pembungkus kado, tisu, poster, surat kabar, dan lain sebagainya. Kertas mempunyai sifat-sifat yang mudah menyerap air dan tinta, ringan, mudah sobek, serta mudah terbakar. Benda-benda dari kertas dibuat dengan memperhatikan sifat-sifat kertas. Jenis-jenis kertas antara lain kertas karton, kertas HPS, dan kertas koran. Teman-teman sudah tahu belum bahwa kertas itu terbuat dari apa? Ya. Bahan dasar pembuatan kertas adalah kayu. Potongan-potongan kayu dipanaskan menjadi sebuah bubur. Kemudian yang ketiga adalah benda dari logam, kaca, dan karet. Apa itu logam? Logam diperoleh dengan cara ditimbang atau digali dari dalam tanah. Logam memiliki sifat keras, kuat, penghantar panas yang baik, tidak menyerap air, dan dapat ditempa. Bahan yang termasuk logam antara lain besi, baja, tembaga, aluminium, dan emas. Kemudian benda dari kaca. Kaca dibuat dari bahan baku pasir, kaca, atau pasir silika. Kaca memiliki sifat kedap air, tembus cahaya, dan mudah pecah. Kaca digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga seperti piring, gelas, mangkuk, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah benda dari karet. Karet terbuat dari lateks, yaitu getah pohon karet. Getah karet diolah menjadi karet yang siap dipakai untuk membuat sesuatu benda. Karet memiliki sifat lentur, kuat, dan tidak menghantarkan panas. Karet digunakan untuk membuat alas kaki seperti sandal dan sepatu. Karet juga digunakan untuk membuat ban dan bola. Tugas untuk teman-teman adalah
Lakukan pengamatan tentang benda-benda di sekitar rumah. Kemudian, yang pertama, sebutkan benda-benda di sekitar yang terbuat dari kayu, logam, kaca, karet, dan kertas. Kemudian, tulislah informasi dari pengamatan tersebut dengan cara membuat bagan. Terima kasih. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman lebih mudah untuk mempelajarinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.